Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan informasi kembali sehubungan dengan bangsa Dayak Iban. Dulu, saya pernah membicarakan tentang dilema bangsa Dayak Iban dari segi bahasa bangsa Dayak Iban yang apabila tidak dikuatkan, tidak digunakan, tidak dipublikasi, dan tidak dikemas dengan baik, maka bahasa Dayak Iban ke depan dia bisa juga hilang dari peredaran, apalagi tidak digunakan. Jadi dulu saya pernah berbicara tentang bagaimana bahasa Dayak Iban itu diteliti, diinventarisasi, digunakan, dipublikasi oleh paling tidak oleh penuturnya. Tetapi lebih jauh lagi, dia bisa digunakan sebagai bahasa untuk komunikasi pada peringkat-peringkat tertentu. Paling tidak pada peringkat sekolah dasar yang di situ mungkin ada orang Ibannya, atau juga bangsa-bangsa yang ada sesama kita ingin mempelajari dan menggunakannya. Seperti kita lah yang menggunakan bahasa Inggris pada peringkat dan level-level tertentu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Jadi saya datang kembali dan ingin memberikan ucapan selamat bagi kita semua. Semoga terus dikuatkan dan sehat untuk mendengar daripada channel ini, channel Obaja Borneo Channel 128, yang akan berbicara tentang bangsa Dayak Iban. Saya ingin memberikan sekali lagi ucapan selamat, salam sejahtera, salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan tentang dilema juga yang ada di bangsa Dayak Iban, yaitu dilema pada bidang ekonomi. Apa yang terjadi pada bangsa Dayak Iban sehubungan dengan ekonomi bangsa Dayak Iban? Dulu saya pernah kemukakan tentang ekonomi Dayak Iban, di mana ekonomi Dayak Iban itu adalah bertumpu kepada sumber daya alam. Maka hari ini saya juga ingin kemukakan dilema ekonomi bangsa Dayak Iban yang bersumber pada sumber daya alam. Kita sama-sama mengetahui dan tahu bahwa bangsa Dayak Iban yang saya kemukakan di sini adalah bangsa Dayak Iban yang tinggal di 5 kecamatan yang ada di perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagaimana saya kemukakan beberapa hari yang lalu atau terdahulu, yaitu kecamatan jadi Iban yang bangsa Dayak Iban yang tinggal di kecamatan Baluhulu, yang tinggal di kecamatan Batang Lupar, yang tinggal di kecamatan Badau, yang tinggal di kecamatan Puring Kencana dan kecamatan Empanan. Semua bangsa Dayak Iban yang tinggal di rumah panjang, yang ada di rumah panjang, ada lembaganya, ada organisasinya. Satu rumah panjang itu dia pasti memiliki wilayah, memiliki tanah, dan di atas tanah ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada binatang, ada ikan.
Jadi sekali lagi saya ingin kemukakan bahwa ekonomi bangsa dan Iban itu sekarang saya melihat masih bertumpu kepada sumber daya alam, di mana penghidupan mereka, nafkah mereka tergantung kepada alam. Mereka bercocok tanam, mereka berburu, mereka meramu, dan di tanah juga mereka mulai menanam kebun dan usaha-usaha lain untuk penghidupan mereka. Nah, hari ini saya ingin kemukakan dilema bangsa Daiban, ekonominya dari pandang atau yang bertumpu kepada sumber daya alam. Kita sama tahu bahwa bangsa Daiban sekarang, pernyataan tentang tanah yang mereka miliki adalah sangat sedikit. Dan mereka juga tidak begitu memahami atau punya keterampilan atau punya keahlian dalam hal penguatan lembaga ekonomi mereka, atau saya lebih jelas di sini, kooperasi mereka. Dengan ketidakcekatan, ketidak punya keahlian, ketidak memiliki akses untuk mendapatkan permodalan atau pasar, dan mereka tidak memiliki hubungan dengan pemilik modal, sumber keuangan, dan pasar modal, ataupun teknologi, maka pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan ekonomi mereka itu masih bersifat tradisional. Nah, karena itu, bagaimana kita menepis dilema ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Daiban itu? Yang pertama adalah pengagihan ekonominya. Pengagihan ekonomi bagi bangsa Daiban mesti dijalankan. Saya menyebut di sini adalah pengagihan daripada sumber daya alam, tanah dan wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi bangsa Daiban. Pengagihan wilayah ini dia membutuhkan administrasi. Walaupun dalam faktanya bahwa bangsa Daiban dia telah lama tinggal di wilayah mereka. Ada yang beratus-ratus tahun. Kalau di kampung saya sendiri di desa Sungai Abau itu, dia 1879 sudah berada di situ. Tetapi secara administrasi pemerintah bahwa di kampung itu hanya sedikit saja yang memiliki sertifikat. Lainnya belum ada. Dia hanya dalam bentuk batas yang diketahui secara alam antara orang tua dan orang tua, yang mudah-mudahan ini hanya diberitahukan bahwa batasnya, buktinya adalah dalam bentuk batas, mungkin batas alam. Batas alam ada kayu, batas alam ada sungai, batas alam antara bukit dengan bukit atau gunung dengan gunung, dan batas kepunyaan mereka ditandai dengan berbagai yang mereka tanam ataupun kayu yang telah hidup di situ, bahwa itu dimiliki mereka. Nah, karena itu bangsa Daiban memiliki wilayah. Nah, persoalannya tadi saya kemukakan bahwa
Kalau mereka diagihkan ekonomi bagi bangsa dan Iban lebih adil, maka faktor produksi tadi alam yang dimiliki oleh bangsa dan Iban mesti diberi tanda, diregistrasikan supaya dia punya legal untuk dikerjasamakan atau untuk dinyatakan kepada pemerintah, kepada sektor swasta di pasar modal ataupun ke perbankan ataupun kepada pemilik-pemilik modal. Dengan kata lain, secara administrasi, faktor produksi bangsa dan Iban ini perlu dinyatakan, disediakan, disiapkan. Setelah dia dinyatakan pemilik faktor produksi, maka bangsa dan Iban mesti ada organisasinya yang akan melakukan kerjasama dengan pihak, apakah pihak pemerintah atau pihak sektor swasta atau pihak lain yang berminat untuk bekerja sama menggunakan sumber daya alam atau faktor produksi itu untuk keperluan mengangkat martabat hidup bangsa dan Iban dan mengangkat juga pihak perusahaan yang akan bekerja sama. Kalau kehidupan bangsa dan Iban semakin baik ditopang yang bersumber dari sumber daya alam tadi yang dikerjakan dengan pihak swasta, maka pihak daerah atau pihak negara atau pihak pemerintah juga akan menerima daripada keuntungan atau keuangan sebagai pendapatan negara atau pendapatan daerah. Di kerjasama yang baik ini mesti digalang dari sekarang. Kalau tidak, bangsa dan Iban akan tertinggal. Karena tadi saya katakan dia pengalaman kurang dalam hal menggunakan tanah yang sedang besar atau yang begitu besar. Karena teknologi dia sangat terbatas atau mungkin bisa tidak ada teknologi tapi mungkin tidak cukup memadai. Permodalan sama, keterampilan juga terbatas, keahlian. Karena usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bangsa dan Iban dari sumber daya alam ini, dia membutuhkan cara, yaitu ada perencanaan yang tepat. Siapa pemegang perencanaan yang tepat? Adalah mereka yang berpengalaman merancang suatu wilayah, bagaimana memajukan suatu masyarakat dari sudut ekonomi. Kalau masyarakat Iban telah punya katakan organisasi bisnisnya atau organisasi usahanya, nah dia disalurkan, boleh dibantu pemerintah supaya pemerintah bisa membantu dia menghubungkan investor mana yang sedia yang sama, mempunyai visi yang sama, memajukan wilayah, utamanya orang-orang tempatan dan masyarakat sekitar dan daerah bersangkutan serta pemerintah bersangkutan, demikian juga pengusaha, biar sama-sama baik hidupnya bersatu padu. Pemerintah bisa membantu, atau juga perguruan tinggi diminta oleh pemerintah membantu untuk mendesain wilayah atau tanah yang akan dikerjasamakan oleh masyarakat dengan pihak perusahaan. Bisa juga sahamnya bisa bersama-sama. Jadi pemerintah bisa memegang saham, masyarakat bisa memegang saham, pihak swasta bisa memegang saham. Tapi wilayahnya tadi adalah wilayah atau tanah adalah tanah masyarakat, tanah rakyat yang ada di situ. Kalau masyarakat terlibat langsung dalam penggunaan faktor produksi, maka mereka lama-kelamaan akan punya keterampilan dan berpengalaman di bidang usaha sebagaimana saya kemukakan tadi, yang menggunakan
faktor produksi alam atau memanfaatkan alam guna mengembangkan ekonomi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dilema mereka dalam hal mengembangkan, menguatkan ekonomi mereka yang bertumbuh pada sumber daya alam, yaitu mereka kalah dalam bersaing, tidak mampu bersaing. Makanya dalam mengembangkan ekonomi bangsa dan Iban ini, supaya tidak menimbulkan mereka dilema bagi mereka, adalah bagaimana kerjasama yang baik, yang proporsional, saling menguntungkan antara mungkin ketiga pihak, swasta, pihak pemilik lahan atau rakyat, pemilik tanah, dan pemerintah. Dia bisa bersama-sama di situ. Jadi dia bisa tiga pihak. Supaya apa? Supaya negara atau daerah memiliki pendapatan dari hasil daerah, dari hasil wilayah yang dimiliki oleh masyarakat yang punya faktor produksi. Sehingga nampak kontribusi rakyat dalam membangun negaranya, membangun daerahnya, diketahui bahwa rakyat bersangkutan ikut bersama-sama membangun wilayahnya, daerahnya, negaranya. Kalau mereka kalah bersaing, maka mereka akan tersisih terus-menerus. Mereka juga tidak memiliki informasi yang cukup terhadap akses. Akses apa yang saya kemukakan tadi? Akses keterampilan, akses keahlian, akses permodalan, akses teknologi, atau saluran-saluran lain yang boleh memberi sokongan kepada mereka. Jadi akses ini mereka tidak dapat. Kalaupun dapat, sedikit sekali informasi ini yang mereka peroleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mereka tidak dikuatkan, tidak diberi tanda, artinya legalitasnya. Jadi wilayah mereka diberi legalitas. Dua, yaitu legalitas memiliki faktor produksi secara komunitas dan legalitas dimiliki oleh secara perorangan terhadap faktor produksi. Karena di rumah panjang itu kepemilikan wilayah itu atau tanah itu ada dua. Satu, kepemilikan kolektivitas atau milik secara bersama-sama, dan itu yang bisa diusahakan, dan milik secara perorangan, dan itu juga bisa dikerjasamakan secara usaha. Kalau faktor produksi dimiliki secara kolektivitas atau secara komunitas, maka dia bisa dikerjasamakan dengan baik kepada perusahaan yang baik, pengusaha yang baik, dan ditolong oleh expert atau pihak perguruan tinggi yang baik, dan didukung atau disambungkan oleh pemerintah, oleh pejabat yang baik, yang mau menolong rakyatnya supaya rakyat yang menjadi baik, menjadi tumbuh, menjadi makmur, menjadi punya berpenghasilan, kehidupan mereka semakin layak. Jadi kalau lah pejabat atau pemerintah, pihak swasta, masyarakat pemilik faktor produksi, dan diberi penerangan oleh para patih, oleh para temenggung yang memahami
oleh kepala desa yang memahami dari kemajuan bersama, maka rakyat bisa bersama-sama dengan perusahaan untuk melakukan kerjasama yang baik. Dan kalau terdapat kerjasama yang baik, saling tolong-menolong, maka kegaduhan dan kerusakan atau kerugian bagi pihak, apakah pihak pemerintah, pihak pemilik tanah, dan pihak swasta yang bekerja sama, akan dikurangkan kalau boleh tidak terjadi kerugian yang besar bagi pihak-pihak yang tergabung dalam kerjasama bersangkutan. Dengan cara seperti ini, dilema ekonomi Daya Iban akan bisa dikurangkan. Ketergantungan hidup mereka kepada belas kasihan akan terjadi ke depan. Kalau mereka sudah tidak lagi punya faktor produksi, tidak lagi punya wilayah yang cukup untuk mengembangkan hidup mereka, atau usaha dan wilayah mereka disekat dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga kehidupan mereka menjadi sulit, dan mereka sulit untuk berkembang dan berusaha secara tradisional di wilayah mereka, maka mereka akan menjadi peminta, pengemis. Muncullah orang-orang miskin di wilayah itu, yang tadinya mereka mudah mengusahakan kehidupan mereka yang bertumpu pada sumber daya alam, tapi sulit sekarang atau nanti akan mereka dapati atau sulit hidup karena sumber daya alam mereka telah berpindah dan beralih tangan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, saya sendiri mohon kepada kita, Temenggung, Patih, tuai-tuai rumah, kepala desa yang bangsa Iban mesti mengerti sejarah kita tentang wilayah tanah mereka kita, keturun kita, sehingga dalam penggunanya tanah kita, wilayah kita mesti bertanggung jawab dengan baik, dan tidak boleh mengambil tindakan sikap yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kita bertanggung jawab sebagai bangsa, apalagi sebagai ketua-ketua atau pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin kita, bangsa Iban, yang telah dipercaya oleh bangsanya untuk memimpin, menjalankan, baik dia sebagai Temenggung, sebagai Patih, sebagai ketua adat, sebagai kepala desa, sebagai kepala dusun. Dia mesti jaga rakyatnya dengan baik, makmurkan, gunakan wilayah dengan baik, bersama-sama dengan pemerintah daerah kita, dengan pihak swasta yang baik, dengan perguruan tinggi yang mau mengajar kita, yang bersiap bertanggung jawab bersama-sama dengan kita, yang ingin melihat rakyat kita atau bangsa kita ini semakin hari semakin baik, semakin bertanggung jawab terhadap kita dan terhadap generasi yang akan datang. Sehingga faktor produksi yang dimiliki oleh bangsa Daya Iban tadi bisa dimanfaatkan demi kepentingan bersama-sama untuk kemajuan bersama-sama. Yang terakhir, karena wilayah dan tanah yang dimiliki oleh bangsa Iban sekarang, saya ingin sampaikan, ini wilayah diperoleh oleh kakek nenek kita terdahulu. Kita selaku penerus mesti menjaga, menggunakannya secara bijak, dan tidak boleh
merampas wilayah-wilayah lain yang bukan wilayah kita. Yang saya katakan merampas ini memanfaatkan orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu oleh kita yang merasa dirinya sebagai orang yang mampu. Ini bagi bangsa Dayak Iban, saya sampaikan bahwa kita bertanggung jawab atas bangsa Dayak Iban. Ini dipesan oleh orang-orang tua terdahulu. Dia jaga bangsa dia jaga, wilayah dia jaga, gunakan dengan baik. Dan kita ingat, sama-sama ingat, bahwa kita sekarang punya negara Indonesia. Dan ini dipesan dari orang-orang tua terdahulu. Setelah Indonesia merdeka, ada orang kita yang pergi waktu itu ke Jakarta. Orang tua, saya masih ingat nama orang tua itu, tapi saya tidak pernah melihat, yaitu orang Sungai Long. Namanya Rengga. Satu saya lupa. Rengga ini dengan Tanjung. Rengga dengan Tanjung. Dia orang Sungai Long. Dia pergi ke Insinyur Soekarno. Setelah seminggu mereka dua pergi ke Insinyur Soekarno untuk menyatakan bahwa Iban memberikan dukungan yang penuh. Ini yang saya masukkan Iban yang ada di perbatasan Kabupaten Kapuasulu ya. Karena beliau berdua pergi. Dan pulang dari sana, saya melihat dalam gambar mereka membawa radio dari Presiden Soekarno. Jadi mereka menyatakan memberikan dukungan yang penuh terhadap Raja Indonesia, katanya dulu, yaitu Presiden Soekarno. Karena itu wilayah bangsa Dayak Iban ini mesti digunakan dengan cara yang betul, cara bertanggung jawab oleh kita yang merasa dirinya sebagai pejabat. Karena sebagai pejabat tidak ada lain memajukan wilayahnya, rakyatnya, bangsanya dengan baik bersama dengan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan di tempat yang lain ke depan kita akan berjumpa kembali pada dilema yang lain. Demikian saya memberikan ucapan terima kasih dan selamat serta salam sejahtera bagi kita semua. Selamat gayu guru, geranya main nguan menua. Aram sama kita segala sejalai, kita sama-sama bersatu padu memajukan bangsa dan negara kita. Terima kasih.